Alleluia, 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 alleluia. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami perhatikan sabda putra-Mu. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkannya ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana aku ada ratap dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, terkait dengan sabda perumpamaan Yesus hari ini, yaitu orang menebar pukat lalu mengumpulkan ikan-ikan. Ini ada benarnya bahwa tidak semua ikan yang ditangkap itu memiliki juga apa yang disebut menghidupkan. Kalau orang makan ikan dengan alasan supaya sehat karena proteinnya tinggi, atau ya ada yang bilang kaya akan omega dan sebagainya, sehingga membuat orang cerdas. Tapi karena mungkin sangat antusias dengan hal-hal terkait dengan keinginan untuk sehat atau ingin cerdas dan sebagainya, justru ikan yang harusnya itu dihindari malah dimakan. Contoh, Bapak Ibu tahu ikan buntal yang bentuknya gemoy lucu itu, ya. Sekilas menarik, tidak membahayakan, tetapi ikan ini sangat membahayakan sekali, terutama racun yang ada dalam dirinya itu bisa membunuh dalam sekejap. Di dunia ini hanya chef atau seorang tukang masak khusus di restoran yang memiliki label khusus untuk mendapatkan lisensi mengolah ikan ini. Maka belum lama kemarin kalau kita lihat di juga tayangan entah di YouTube, berita atau mungkin juga TikTok dan sebagainya, ada seorang ibu dan anaknya itu meninggal karena memasak ikan buntal ini, yang menarik, lucu dan memang tidak bahaya sekilas. Tetapi terutama ketika mereka makan dalam waktu singkat, mereka lalu mengeluarkan busa dan sebagainya, lalu dibawa ke rumah sakit dan meninggal. Artinya racun di dalamnya ini sangat bahaya. Dan segala sesuatu di dunia ini kadang yang terlihat baik, yang terlihat menarik atau terlihat benar, itu belum tentu. Karena apa? Bisa jadi itu menjadi sebuah bumerang yang berasal dari dalam diri kita. Semoga diri kita pun mencitrakan sesuatu yang
tampilan luar baik, maka yang dari dalam juga harus baik. Oke, misalnya dari luar terkesan kurang bagus, tapi tetap prinsipnya adalah milikilah hati yang baik, sebagaimana yang juga diperjuangkan serta diteladankan oleh Santo Liguori hari ini. Semoga dengan keteladanannya, di mana dia mengutamakan kepentingan-kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi, dan ini menjadi contoh bagaimana bukti Allah yang tertuang dalam bacaan-bacaan hari ini. Kita telah mendengarkan sabda, maka mari kita hayati, hidupi, dan laksanakan sabda itu dengan penuh cinta kasih, tanpa juga dengan hal-hal yang membuat kita merugikan orang lain, tanpa tahu kebenaran dan juga sesuatu yang terjadi sesungguhnya. Semoga kita sungguh menjadi anak-anak Allah yang sungguh bertanggung jawab. Tuhan berkati kita semuanya.